Masih ingat dengan mobil F1 ini? Iya, itu adalah mobil RP20 milik Racing Point yang dianggap mempunyai kemiripan desain sangat tinggi dengan mobil Mercedes W10 yang menjuarai F1 di musim 2019. Dan karena penampilannya sangat identik dengan W10, maka sebagian besar fans F1 pun menjulukinya sebagai Pink Mercedes. RP20 langsung menarik perhatian selama tes pramusim 2020. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena penampilannya sangat mirip dengan mobil Mercedes W10. Dan karena Racing Point adalah tim pelanggan Mercedes, tim-tim lain pun mulai bertanya-tanya, mungkinkah Mercedes berbagi lebih banyak komponen kepada Racing Point daripada yang diizinkan regulasi? Performa impresif di 4 balapan awal musim 2020 menjadi bukti betapa kompetitifnya mobil RP20, di mana Sergio Perez dan Lance Stroll berhasil mengumpulkan total 42 poin yang membuat Racing Point bertengger di peringkat kelima klasemen konstruktor. Sedangkan di musim sebelumnya sebagai perbandingan, tim hanya memperoleh 17 poin dari 4 balapan awal. Hasil ini pun membuat tim-tim lain, terutama Renault, mengajukan protes resmi kepada FIA sebab desain sasis dan komponen aerodinamika di mobil RP20 memiliki banyak kecocokan dengan Mercedes W10. Misalnya di bagian hidup mobil, beberapa elemen di front wing, intake sidepod, hingga komponen brake duct. Bagian hidung adalah salah satu area paling jelas dari RP20 yang mengikuti desain Mercedes W10. Dan walaupun Racing Point bukan satu-satunya tim yang memakai desain hidung ramping dan tajam di musim 2020, namun mereka benar-benar mengikuti bentuk yang sama dengan W10. Bahkan hingga bagian ujung berbentuk seperti sendok yang tidak dimiliki mobil lain. Di bagian sidepod bentuknya sangat mirip dengan W10 dan menjadi indikator paling jelas bahwa Racing Point telah meniru desain Mercedes. Sementara di bagian front wing, ada beberapa elemen yang terlihat sama seperti desain Mercedes. Salah satunya adalah di elemen flap keempat dari inboard end yang nampak sangat cocok dengan W10. Bergeser ke bagian tengah, desain bargeboard Racing Point tidak sama dengan Mercedes dalam hal kompleksitas. Sementara di bagian samping monokok, mereka menambahkan beberapa sirip yang bertujuan untuk mengarahkan sebagian aliran udara yang keluar dari front wing menuju ke bawah ke bagian underfloor. Di area belakang, bagian floor RP20 memakai filosofi low brake atau ketinggian floor yang rendah bersama dengan wheelbase yang lebih panjang seperti Mercedes. Dengan alasan bahwa Racing Point adalah tim pelanggan Mercedes yang membeli banyak suku cadang untuk bagian belakang mobil seperti gearbox, mesin, dan suspensi dari tim Jerman itu. Kemudian salah satu perangkat yang diprotes keras oleh tim Renault adalah komponen brake duct atau saluran rem yang dianggap hanya mengcopy paste dari Mercedes W10. Dan Renault juga yakin bahwa desain brake duct seperti yang terpasang di mobil RP20 adalah kekayaan intelektual milik Mercedes. Racing Point sendiri menanggapi protes Renault dengan santai, di mana bos Racing Point, Otmar Szafnauer, bahkan mengakui terinspirasi oleh desain Mercedes sebagai referensi setelah kedua tim melakukan transfer informasi di tahun 2019. Namun Racing Point menegaskan jika desain dan pengembangannya benar-benar legal, alias versi mereka sendiri. Singkat cerita, protes Renault terhadap legalitas brake duct Racing Point akhirnya dikabulkan menjelang Grand Prix Inggris 2020 setelah FIA menyatakan bahwa komponen brake duct di mobil RP20, khususnya brake duct belakang, dinyatakan ilegal, di mana Racing Point dihukum pengurangan 15 poin konstruktor dan didenda sebesar 400.000 euro atau setara dengan uang jajan Lance Stroll setiap minggu. Regulasi F1 mengenai bagian-bagian fundamental di mobil yang disebut listed part sebenarnya sangat jelas, di mana semua tim wajib memproduksi sendiri komponen utama di mobilnya, seperti bodywork, front impact structure, roll structure, dan monocoque. Sedangkan komponen lain seperti gearbox, mesin, dan rem yang termasuk komponen non-listed parts bisa diperoleh dari tim lain atau pemasok eksternal. Lantas jika rem adalah salah satu komponen non-listed parts atau bisa dibeli dari tim lain, mengapa Racing Point dinyatakan bersalah? Dan kenapa hanya brake duct belakang saja yang dinyatakan ilegal? Jawabannya perubahan regulasilah yang menciptakan situasi ini, di mana pada awal musim 2019 ketika Mercedes memberikan informasi soal desain brake duct W10, saat itu komponen brake duct belum masuk kategori listed parts. Namun di musim 2020, status brake duct berubah menjadi listed parts, dan imbasnya Racing Point disalahkan oleh FIA karena tidak bertanya lebih dulu.
Alasan mengapa komponen brake duct ditambahkan sebagai listed parts adalah karena pengaruhnya sangat signifikan terhadap aerodinamika mobil. Dan sebagai bagian dari kerjasama teknis mereka dengan Mercedes, Racing Point telah diberikan data mengenai desain brake duct Mercedes berupa model CAT yang rencananya akan dipakai di mobil Racing Point musim 2019 RP19 dan itu sepenuhnya legal. Tetapi walaupun Racing Point memiliki rancangan brake duct Mercedes, tim pemilik tidak melanjutkan arah desain ini untuk rem belakang di mobil 2019 mereka, sebab mobil RP19 sudah memakai filosofi high risk seperti Red Bull, sehingga konsep aerodinamisnya sangat berbeda dan tidak sesuai dengan desain brake duct belakang Mercedes. Namun di musim 2020 setelah beralih ke filosofi low brake, Racing Point akhirnya memakai desain brake duct W10 di mobil RP20 mereka. Jadi disinilah masalahnya. Karena Racing Point belum pernah menggunakan desain brake duct belakang Mercedes di mobil RP19 tahun sebelumnya, FIA menganggap brake duct belakang RP20 tidak sah dengan alasan menjiplak desain tanpa melalui proses perancangan internal alias copy-paste. Sementara untuk brake duct depan, desainnya memang serupa dengan Mercedes, tetapi FIA menganggap bahwa komponen ini legal sebab Racing Point sudah menggunakannya sejak musim 2019. Yang berarti perangkat tersebut sudah terintegrasi ke dalam DNA mobil, sehingga Racing Point berhak memakai desain brake duct depan Mercedes dan tidak dianggap sebagai penyalinan langsung. Meskipun FIA memutuskan bahwa brake duct belakang RP20 dirancang secara ilegal, namun mereka masih mengizinkan Racing Point memakai komponen tersebut di sisa musim 2020 dan tidak perlu mendesain ulang brake duct yang menjadi perdebatan itu, dengan alasan bahwa komponen ini memang sesuai dengan regulasi teknis. FIA menilai jika Racing Point hanya melanggar regulasi olahraga, bukannya regulasi teknis. Dan alhasil Racing Point pun bebas dari hukuman diskualifikasi 3 balapan pertama seperti yang di Profesor Renault. Sebab penalti pengurangan 15 poin sudah dianggap cukup besar untuk menutupi keuntungan yang diperoleh tim di sepanjang musim. Ada sejumlah faktor yang meringankan hukuman Racing Point. Salah satunya adalah tidak adanya arahan atau referensi dari FIA mengenai proses yang harus diikuti setiap tim untuk memastikan komponen mereka legal di saat adanya transisi peraturan. Dan disimpulkan juga bahwa tidak ada upaya yang disengaja dari Racing Point untuk melanggar regulasi. Terlepas dari segala kontroversinya, hal baik dari Racing Point di musim 2020 adalah mereka mampu memaksimalkan performa RP20 dengan raihan 1 kemenangan perdana bagi tim dan 4 kali podium. Tetapi sayang karena adanya kontroversi pink Mercedes, mereka mendapatkan penalti pengurangan poin yang membuat tim kehilangan posisi 3 klasemen di akhir musim dari McLaren. Lantas apa pendapat kalian mengenai Racing Point RP20 atau yang lebih populer disebut pink Mercedes? Silahkan beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa berikan like dan subscribe jika menyukai video ini.